Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sarah Salwa dari kelas DKVB dengan NIM 220806500039. Ingin memaparkan materi pertemuan ke-12, yaitu metode evaluasi dalam metodologi desain, dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SSN, MDS. Baiklah, langsung saja. Metode evaluasi adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kualitas solusi desain dan menentukan apakah solusi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Metode evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan feedback atau umpan balik dari pengguna melalui survei, wawancara, ataupun observasi langsung. Dari feedback yang diperoleh, tim pengembangan dapat mengevaluasi apakah solusi desain yang telah dibuat sudah efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau masih memerlukan perbaikan. Selain itu, evaluasi solusi desain menggunakan data pengguna juga dapat membantu tim pengembang untuk memahami preferensi dan perilaku pengguna, sehingga solusi desain yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi resiko pengembangan produk atau sistem yang gagal. C. Evaluasi solusi desain menggunakan data pengguna. Evaluasi desain menggunakan data pengguna adalah suatu teknik evaluasi desain yang fokus pada pengguna. Dalam teknik ini, data pengguna diumpamakan sebagai pihak yang paling tahu tentang bagaimana sebuah produk atau sistem harus bekerja, sehingga data pengguna digunakan untuk memperbaiki solusi desain. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap desain, mulai dari desain konseptual hingga desain produk akhir. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi solusi desain menggunakan data pengguna. Antara lain, yang pertama, wawancara pengguna. Perancang dapat melakukan wawancara dengan pengguna untuk memahami pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau sistem. Wawancara dapat memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan solusi desain yang ada dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang kedua, observasi langsung. Perancang dapat mengamati pengguna saat menggunakan produk atau sistem mereka untuk melihat interaksi mereka dengan solusi desain. Observasi langsung dapat membantu perancang memahami masalah yang dihadapi pengguna dalam penggunaan produk atau sistem dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang ketiga itu penggunaan. Baiklah, yang ketiga itu uji pengguna. Uji pengguna melibatkan penggunaan produk atau sistem oleh kelompok pengguna yang mewakili populasi target. Dalam uji pengguna, perancang dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi desain dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Yang keempat itu analisis data pengguna. Perancang dapat menganalisis data pengguna yang dikumpulkan selama pengguna produk atau sistem. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi desain dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.